Oke, dilihat saja ya. Yang ada bukunya, yang tidak ada bukunya boleh ke temannya ya. Nah, ini bagus sekali apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang karakteristik nama Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan Allah. Di sini disebutkan bahwa maknanya sebagaimana yang diutarakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Allah itu memiliki makna yang sangat luas sekali. Nabi pernah menyebut ya di dalam salah satu doanya, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Jadi aku tidak mampu menghitung segala pujianku kepadamu. Hanya engkau yang mengetahui bagaimana selayaknya memuji dirimu. Jadi tidak ada siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mendatangkan pujian yang paling sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi mengutarakan dengan kalimat ini, la uhsi sana'an alaik. Aku sungguh tidak mampu untuk memuji engkau dengan pujian-pujian yang banyak. Antaka masnaita ala nafsik, engkau ya sesuai dengan apa yang engkau puji untuk dirimu. Jadi hanya Allah sendiri yang mampu memuji dirinya sendiri secara sempurna. Adapun kita sebagai makhluk banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kesempurnaannya, keagungannya, kemuliaannya, sehingga ya kita mengalami keterbatasan ketika ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan kita yang terbatas tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk belajar semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan kadar seseorang pengenalannya kepada Allah, maka sebesar itu pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak kenal kepada Allah, bagaimana mungkin dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala? Coba apa yang kalian kenal tentang Allah? Hah? Apa? Hah? Tuh kan nggak kenal kan? Diam. Ya, jadi harus banyak pengenalan pada diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut nama Allah, kalian langsung apa namanya? Kepala kalian langsung play. Semua tentang Allah. Oh, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah begini. Ya. Jangan sampai ketika kita membaca nama Allah atau mendengar tentang nama Allah, kita biasa-biasa saja. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya menjadi bergetar. Nah, kemudian kita langsung di situ ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada makhluk yang menyebut nama Allah ketika dia dalam kefakiran, dalam kekurangan harta, melainkan Allah akan mengayakannya, ya, akan memperbanyak hartanya. Dan tidak ada hamba yang dalam keadaan takut kemudian ingat kepada Allah dengan menyebut nama Allah, melainkan Allah akan hilangkan rasa takutnya. Dan tidak seorang pun hamba yang sedang dalam kesulitan kemudian dia ingat kepada Allah, berzikir, ya, menyebut nama Allah, kecuali Allah akan mudahkan baginya, akan berikan kemudahan. Ketika seorang hamba dalam keadaan gelisah, sedih, kemudian dia ingat kepada Allah, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan ketenangan dan solusi baginya. Terus tidak ada hamba yang mengalami kesempitan lalu menyebut nama ini, ya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan berikan kelapangan. Dan tidak ada seorang dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan terhina, dalam keadaan fakir, dalam keadaan gersang jiwanya, kemudian menyebut nama Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan kepadanya, akan berikan kesembuhan, ya, akan berikan kemuliaan, akan berikan hiburan untuknya.
Dan tidaklah seorang hamba, seseorang dia dalam kekalahan, dalam kegagalan kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuan dan keberhasilan untuknya. Dan banyak lagi yang disebutkan oleh beliau. Jadi intinya nama Allah Subhanahu wa taala ini kalau disebut maka akan mendatangkan kemudahan dan menghilangkan segala kesusahan. Akan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi ya sebab terkabulnya segala hajat dan doa, dan juga dosa-dosa akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihindarkan dari keburukan, kejahatan, sebaliknya akan diguyur dengan kebaikan. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar seseorang mengingat nama Allah dan menyebutnya, maka dia akan mendapatkan banyak keajaiban. Ya. Jadi jangan sungkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Makanya kita dianjurkan untuk selalu menyebut nama Allah. Bismillah. Ketika mendapat sesuatu yang kita senangi, alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang kita kagumi, masya Allah. Ya, dan seterusnya. Dipraktekkan hal ini dalam hidup? Dipraktekkan tidak? Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillah, minum bismillah. Ya, kalian bercermin. Apa yang dibaca? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Dan seterusnya ketika kaget, la ilaha illallah atau astagfirullah. Jangan ini mak. Ayam. Dan seterusnya ya. Jadi hendaknya selalu Allah Subhanahu wa taala yang disebut. Karena seseorang ketika hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, maka pasti dia akan banyak menyebut nama Allah. Karena seperti perkataan para ulama, innaka idza ya ahbabta syai'an aksarta dzikrahu atau aksarta min dzikrihi. Jadi engkau itu kalau cinta kepada sesuatu pasti engkau akan banyak mengingatnya. Jadi kalau kita cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, maka pasti kita akan banyak mengingatnya. Kemudian, nah arti dari nama Allah ada di buku kalian. Selanjutnya setelah perkataan Imam Ibnu Qayyim, arti nama Allah ini sebenarnya berasal dari kata al-ilah yang bermakna yang pantas disembah. Jadi Allah itu asal katanya al-ilah, kemudian digabungkan menjadi Allah. Ya. Nah, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah, nama Allah ya, Allah ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna pantas disembah. Dan al-ilah ini merupakan salah satu dari Asmaul Husna yang tercantum di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, kecuali hanya Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian di surat At-Taubah ayat 31, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 108. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakanlah, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?
Nah, kemudian ada tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Allah adalah zat yang memiliki sifat ketuhanan dan berhak disembah oleh seluruh makhluknya. Oke, sambil ditulis ya. Nah, perkataan Ibnu Abbas ini kita uraikan ya. Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, ya, al-ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, merupakan zat ya, yang memiliki sifat ketuhanan dan berhak disembah oleh seluruh makhluknya. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala itu di dalamnya terkandung ya makna uluhiyah, bahwa hanya Allah yang pantas disembah, diibadahi. Jadi ketuhanan ini menjadi sifat Allah, sifat yang agung yang harus dimiliki oleh Tuhan. Nah, sifat ini tidak berhak dimiliki oleh selainnya. Jadi sifat ketuhanan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain Allah itu menyandang sifat ketuhanan. Misalkan kalian, boleh nggak menyandang sifat ketuhanan? Hah? Boleh nggak? Tidak boleh. Ustaz, hebat banget ya Tuhan itu, boleh nggak aku jadi Tuhan misalkan? Tidak boleh. Cita-citanya pengen jadi Tuhan. Nah, tidak boleh ya. Karena sifat ketuhanan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ketuhanan ini ya merupakan kumpulan dari sifat-sifat yang sempurna, keagungan, kemuliaan, keindahan, dan juga terkandung di dalamnya ya rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan yang lainnya. Jadi sifat-sifat yang sempurna ini yang menjadikan Allah sebagai zat yang pantas untuk dituhankan dan disembah. Adapun selain Allah maka tidak boleh menyandang sifat ketuhanan. Ya. Kemudian terkait dengan hamba, maka nama Allah atau alilah mengandung makna ubudiyah kalau terkait dengan hamba. Jadi yang berhak disembah, diibadahi, bahwa seluruh makhluk ya hanya menyembah dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman ya, di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat. Wa huwal ladzi fis sama ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah yang disembah di langit dan yang disembah di bumi. Jadi seluruh makhluk itu sejatinya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah kepada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali hanya aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah, maka hendaknya setiap kita beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan mendirikan salat.
Kemudian surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah diibadahi kecuali hanya Aku, maka sembahlah Aku. Dan juga surat Maryam ayat 65, "Fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia." Maka sembahlah dia, ya, beribadalah kepadanya dan berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Jadi bersabar dan tabah, teguh hati, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu ada sesuatu yang sama dengannya? Maka tentu tidak ada. Ya. Tidak ada yang sama dan sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada siapapun, suatu apapun yang kemudian boleh dituhankan, yang pantas dijadikan sesembahan dan diibadahi, tidak ada. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, inilah ya, akhirnya kita telah selesai membahas nama Allah, Allah. Ya. Nama yang paling agung yang kalau disebut maka akan mendatangkan banyak keajaiban dalam hidup kita. Tentu sesuai dengan kadar pengenalan kita kepada nama tersebut. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar mendengar saja nama Allah atau mengucap saja nama Allah, tapi kosong dari pengenalan. Waliyadzubillah. Jadi harus ada pengenalan yang dalam dari diri kita terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita membaca ya nama Allah, tidaklah kita mendengar nama Allah, melainkan hati kita langsung terkoneksi ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan hati kita langsung tergetar, rindu dan seterusnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dalam kesendirian ada seseorang yang dia ingat kepada Allah, kemudian bercucuran air matanya. Tidak lain tidak bukan hal ini dikarenakan pengenalan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia ingat kepada Allah, langsung bercucuran air mata. Dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu dia malu karena banyak dosa-dosa. Oke, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Hah?